Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD, khususnya pada lembar kerja Where dan Why. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggi Lestari, Aulia Zahara, Dinda Agustin Sohardi, dan Syifa Wahyuningsih. Pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Anda? Dapat kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat menyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja Bloom atau Anderson dalam sebuah kalimat. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang telah kami tetapkan dalam materi penyebaran data pada statistika. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kuartil, interkuartil, dan jangkauan. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan kuartil suatu data statistika. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jangkauan kuartil suatu data statistika. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan jangkauan interkuartil suatu data statistika. Dan yang kelima yaitu peserta didik mampu menganalisis keseluruhan ukuran penyebaran data statistika. Pertanyaan kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuannya dalam menguasai kompetensi dan lingkup materi pada tingkatan taksonomi. Pada konsep taksonomi Bloom mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain atau ranah kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6, yaitu pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, penerapan atau C3, analisis atau C4, sintetis atau C5, dan evaluasi atau C6. Jika dilihat dari taksonomi Bloom, maka tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis ukuran penyebaran data statistika termasuk dalam ranah analisis atau C4. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Jawabannya karena tujuan pembelajaran tersebut telah memberikan pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan gagasan maupun hasil analisis. Selain itu, dengan merancang tujuan pembelajaran menggunakan UBD dapat membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tunjukkan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik, seperti pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa, menari, memainkan alat musik, aktivitas fisik, mengoperasikan suatu alat. Adapun unjuk kerja pada tujuan pembelajaran ini ialah mampu menerapkan dan memiliki gagasan atau perspektif yang dapat dilihat saat peserta didik menganalisis, menyajikan, dan menggunakan gagasan maupun hasil analisis mengenai penyebaran data dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria yang akan digunakan yaitu kriteria kemampuan interpretasi, yaitu kemampuan dalam memahami ide atau informasi. Kemudian peserta didik mampu mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk lain. Terdapat 5 rubrik penilaian kemampuan interpretasi, yaitu bermakna, berbagi wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Yang pertama yaitu bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik berusaha mengaitkan informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dan menghubungkannya dengan materi pelajaran sehingga memunculkan konsep baru sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. Adapun rubrik penilaian bermakna yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu berbagi wawasan.
Berbagi wawasan yaitu kemampuan menafsirkan suatu informasi berdasarkan pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, mengaitkan pemahaman dengan berbagai wawasan. Adapun rubrik penilaian berbagi wawasan adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu signifikan. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik benar, relevan, dan memiliki arti penting sesuai dengan apa yang diajarkan. Adapun rubrik penilaian signifikan yaitu dengan skor 4 sangat baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk skor 3 dengan kategori baik, peserta didik memiliki kemampuan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk skor 2 atau cukup baik, peserta didik memiliki kemampuan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Dengan skor 1 atau kategori kurang baik, peserta didik memiliki kemampuan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Selanjutnya yaitu ilustratif, kemampuan menafsirkan informasi penting dalam suatu peristiwa atau kejadian dengan menggunakan bahasanya sendiri. Adapun rubrik penilaian ilustratif yaitu dengan skor 4 atau sangat baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara ilustratif jika dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk skor 3 atau kategori baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara ilustratif jika dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk skor 2 atau cukup baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara ilustratif jika dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Untuk skor 1 atau kurang baik, peserta didik memiliki kemampuan interpretasi secara ilustratif jika dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas. Selanjutnya yaitu membuat jelas. Membuat jelas artinya peserta didik dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika ia mampu menerangkan, menjelaskan, serta menguraikan secara jelas dan mengartikan suatu persoalan dengan tepat. Untuk skor 4 atau kategori sangat baik, peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, dan membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Untuk skor 3 dengan kategori baik, peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, dan membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis. Untuk skor 2 atau cukup baik, peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, dan membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis. Untuk skor 1 atau kategori kurang baik, peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, dan membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sistematis. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih.